karir atau cinta? Damn. Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial, very spesial, karena sepanjang episode Susah Senang di Taiwan, kayaknya kamu adalah orang satu-satunya yang paling muda. Wah, emang ya? Iya. Oke, halo, perkenalin, nama saya Trevin, asal Makassar. Jadi umur 22 tahun. Ya, jadi sekarang lagi sekolah di Taiwan. Lagi kuliah di National Taiwan University of Science and Technology. Kamu udah di Taiwan berapa lama? Udah 3 tahun. 3 tahun. Iya. Jurusan apa tuh? Jurusan ambil jurusan teknik sipil. Ya, civil engineering. Ngapain tuh? Civil engineering itu ya basically rumah-rumah kalian, ntar aku yang bangun. Wih. Iya, gokil. Bisa. So far betah? So far, ya awal-awal susah sih di Taiwan ya. Apalagi penyelesaian makanan, terus bahasanya kan. Tapi so far karena challengingnya itu jadi menarik gitu loh. Jadi nggak bosan. Jadi menurut gua so far Taiwan all good lah. Kalau bahasa gimana? Kamu kuliahnya pakai bahasa Mandarin apa bahasa Inggris? Nah ini nih bahasa Mandarin kacau bener. Soalnya jurusanku itu everything taught in English. Jadi kayak nggak pernah kepake Mandarinnya. Mandarin itu paling kalau bersosialisasi sama orang-orang Taiwannya. Nah sedangkan itu kebanyakan di kelasku itu Waiciseng semua teman-teman internasional gitu loh. Jadi nggak ada orang Taiwannya. Itu pun kalau mau teman sama orang Taiwan kita yang harus approach sendiri gitu loh. Karena orang Taiwan kan malu kan. Jadi bahasa Taiwannya jarang kepake tuh. Tapi ada belajar Mandarin? Belajar Mandarin. Apa ke Taiwan juga dari nol? Pernah belajar, tapi kayak nggak dapat apa-apa sih sebenarnya. Yang kayak les-les gitu doang. Jadi ya. Jadi semuanya pakai Inggris dong? Semua pakai Inggris. Kamu ada belajar Mandarin, ikut kelas bahasa atau ya cuman sosialisasi aja? Nggak ada kelas. Oh, paling kelas yang di sekolah gitu, Ci. Kayak ambil level 1, level 2 gitu. Oh, jadi Tapi dari sekolah tetap ada mata kuliahnya? ada, bisa ambil kelasnya. Bisa. Jadi kayak elektif bahasa Mandarin gitu. Terus Iya. untuk makan segala macam kamu masih oke? Apa full Inggris di Taiwan tuh oke menurut kamu? Nah, kalau pesan makanan tuh bisa ngomong ya. Cuman bacanya nggak bisa. Jadi harus foto dulu, Google Translate. Oh, ini nih, ayam ini. Nah, terus ngomongnya bisa gitu loh. I see. Terus gimana? Udah 3 tahun ada improvisasi? Apa tetap aja Google Translate? Kalau improve, ya mungkin sedikit lah ya. Sedikit. Oke, aku pertama kali first impression kamu lagi tuh kita di gereja ya. Kamu nggak tahu, kamu masih ingat nggak? Gereja. Terus kamu hi. Terus aku kayak lagi sendiri, aku kayak nengok belakang nih orang manggil aku ya. Terus kayak Jenny, oke, jadi aku langsung keep in mind orang ini gitu. Terus aku juga kayak berasa nggak enak lah. Ini orang kayaknya kenal aku tapi aku kayak nggak kenal. Tapi kayaknya berasa akrab banget. Terus aku kayak baru dia dulu ada follow aku, terus kayak belum reach out gitu. Iya, benar-benar. Terus habis itu ya baru kayak keep in mind, orang ini nih. Kamu sendiri gimana pas hari itu atau enggak setelahnya first impression ke aku? First impressionnya ya, Cia ini tuh sesuai dengan di real life sama yang di depan kamera biasa itu sama gitu loh. Orangnya warm, ya kan. Tapi berarti sebelum itu kamu udah nonton video aku? Ya, lihat Instagramnya Cia ini kan banyak banget tuh informasi-informasi gitu. Ya, itulah. Oke, jadi singkat ceritanya kita tuh satu gereja namanya The Hope ya. Yes. Terus waktu aku mau pergi kamu lagi foto, jadi kayak oke, ini orang oke. Terus minggu depannya masih sempet ketemu lagi kita. Terus sempat makan bareng juga. Jadi menurut aku wow banget sih ketika aku kenal kamu yang sekarang aktor gitu ya. Tapi yang waktu aku ketemu kayak masih belum siapa-siapa lah. Jadi kayak menurut aku pengen dekat sama orang ini bukan karena dia aktor atau bukan karena dia siapa, tapi pure 100% dari berawal dari teman sih. Wah, gokil. Man. Mantap. Terus habis dari itu gak lama film kamu keluar. Tapi sebelum film kamu keluar nih, aku pengen bahas dulu tentang event Cloud9. Sebelumnya Cloud9 ini udah pernah dibahas sama Jim Willis, bintang tamu aku sebelumnya. Oh ya? Di mana dia manggung dan salah satu eventnya adalah Cloud9. Boleh kamu ceritain dulu gak pertama awal mula bikin event ini? Terus event ini kayak gimana sih? Boleh cerita dulu. Oke, jadi Cloud9 itu basically live music di manage sama aku sama ada 3 teman. Mungkin sama ya dengan ada beberapa live music juga sebelumnya di Taiwan seperti RMP, DIM, ya kan. Kita coba amati, tiru, tapi kita improve sesuatu di sana. Which is kita bikin location-nya sendiri, venue sendiri. Biasanya live music itu mereka di bar, udah bar. Sedangkan kita itu dari tempat kosong, kita yang dekor semuanya, tempat duduknya lah semuanya. Terus yang paling plusnya itu ada DJ. Jadi ada live partinya. Kita sediain live party dan juga ada bar. Kita bikin bar sendiri. Ya, jadi kita ada jual minuman juga di sana. Jadi basically Cloud9 itu live music, lagu Indonesia untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia. I see. Awal mula idenya tuh gimana? Karena kamu kangen atau bikin boleh nih buat pengen cuan gitu? Awal mula idenya karena pure kangen atau
Why gitu? Jujur aja sebenarnya gue tuh kurang suka sama lagu Indonesia. Maksudnya kayak jarang denger. Suka oke lah, cuman kayak lebih prefer lagu Inggris, ya kan. Lihat dari previous live music yang pernah ada, keren juga nih bisa bikin event kayak gitu. Nah sedangkan tuh gue itu 2 tahun udah di ISA, 2 tahun kayak di ISA sekolah gitu loh, kayak OSISnya gitu. Jadi untuk bikin event itu tuh udah kayak cetek lah, ya kan. Jadi melihat peluang itu sempat sunyi tuh nggak ada yang bikin live music. Nah jadi kayak gue coba reach out ke teman-teman itu, yang 3 teman itu bikin Cloud9 live music gitu. Oke. Jadi karena emang kamu pure suka bikin event gitu, terus akhirnya Iya, dibuatlah iya. event kayak gitu. Dan cuannya juga ya pasti mikir cuan dong. Oh iya, Iya, pasti lumayan lah mikir pokoknya. cuan. Untuk cuan ya oke lah. Oke ke atas, oke ke bawah. Oke di tengah lah. Di Sebenarnya tengah. bisa lebih lagi. Gue juga sebenarnya ini kerja bartender kan. Oh pernah, bisa. Sampai sekarang bartender. Serius? Iya, bartender juga, benar, Oke. bartender. Nah, jadi tuh ada koneksi sama, pokoknya berhubungan sama minum-minum itu ada koneksi lah. Sama venue-nya juga tuh dari koneksi sana. Kalau kalian tahu ada tempat namanya Maji di Yuanshan itu, which is di sana bar-bar dan ada nightclub, tapi itu untuk lebih ke foreigner. Kalau bukan foreigner itu biasanya ABC Taiwanese gitu loh, yang bisa bahasa Inggris setidaknya. Nah, di sana venue-nya dapat dari sana. Sebenarnya kalau kita bikin bar sendiri nggak kerja sama dia, itu cuannya jauh lebih gede. Cuman karena ada baru kerjasama ya? karena baru permulaan, ya kita coba lihatlah dia gimana sistem bar kalau di event gitu. I see. Tapi bakal ada rencana untuk bikin part 2-nya atau season 2-nya? Oh, part 2 jujur pengen banget. Jadi ya We'll see ya. we'll see. Oke, kita lanjut. Sekarang aku pengen bahas tentang aktor karena kamu belakangan lagi hot banget yang tentang aktor ya. Jadi aku oke. tahu kamu aktor pun sebenarnya belakangan sih. Karena pertamanya kayak kamu foto-foto, yang pas kita ketemu kayak kamu lagi foto-foto, mungkin kamu model, udah Iya. sebatas itu, terus nggak kayak oh ya udahlah teman biasa, teman Iya, satu iya. gereja gitu lah ya. Terus kita mau bahas tentang aktor. Jadi ini termasuk pertanyaan yang agak tricky, tapi kamu boleh spill yours ya lah ya. Oke. Menurut kamu kan kuliahnya engineer sipil gitu ya. Terus kamu main film gitu. Itu rada belok banget ya. Benar. Nah, itu kamu sebenarnya cita-citanya apa? Apa kamu acting as a hobby gitu? Oke, jadi sebenarnya setuju sih, kayak agak Belok kan? ya agak kenapa Melenceng ya? melenceng banget kan Iya. ya. Sering banget orang nanya gue kan, Trevin jurusannya apa? Teknik sipil. Oh, nggak mungkin. Mereka mungkin judge dari looknya, kayak nggak mungkin ini anak engineering Iya, gitu iya. kan. Sebenarnya engineering itu gue ambil teknik sipil itu karena suka fisika, tapi ya nggak hebat-hebat juga. Tapi sebenarnya cita-cita, hobi, sebenarnya ini cita-cita dan hobi itu acting. Udah dari kecil. I believe most of you guys have a dream sejak dari kalian kecil pasti. Tapi mungkin kalian berhenti karena let's say mungkin Financial segala ya macam. Privilege something kayak gitulah ya. Nah tapi gue tuh tetap tekunin nih cita-cita dan hobiku, which is acting. Karena gue itu suka banget di depan kamera. Like some of people malah nervous, tapi gue malah enjoy banget kalau depan kamera gitu loh. Kalau untuk milih engineering atau acting, sepertinya acting sih ya. Karena emang udah cita-cita dari kecil gitu. Ya, jadi basically I have plan A and plan B, ya kan. Kalau misalnya engineering gagal nih, masih ada acting gitu loh. Acting gagal, ada engineering. Karena kayak lihat dari misalnya artis nih udah jadi aktor terkenal, tapi nggak diminta-minta, udah nggak laku, terus dia nggak ada pendidikan, man, he's fucked up gitu loh. Dia kayak nggak bisa jadi apa-apa lagi. Kalau gue di titik dimana Ada plan B-nya. ya ada A gagal, ada B. Tapi kamu nggak kepikiran untuk ambil jurusan yang kayak membantu untuk acting kayak apa ya? Oh, kayak Iya, perfilman gitu. Iya, iya. Mungkin setelah engineering kelar ya, baru mungkin let's see apakah perlu untuk ambil kelas khusus, sekolah khusus untuk perfilman, atau mungkin setelah lulus sudah selesai fokus engineering, mungkin ada jalan terbuka tuh buat syuting film lagi. Jadi let's see ke depannya gimana. Kenapa sih kamu suka jadi aktor? Kenapa suka jadi aktor? Jadi yang pertama itu gue itu sebagai aktor enjoy gitu loh, hafal skrip, go inside the situation, menyerapi peran itu sebenarnya challenging tapi seru banget gitu loh. Seru banget. Yang kalian gak tahu itu kalau misalnya jadi one of lead actor, gue tuh suka banget kalau jadi kayak center of attention. Nah begitu kemarin ya yang case
sempat syuting di itu Port of Lies. Gue itu termasuk one of the lead actor lah, salah satu peran gede. Pusat perhatiannya itu kelihatan banget gitu loh. Jadi kayak begitu sampai di side shooting, semua langsung pada kayak ayo duduk sini, perlu minum nggak, perlu makan apa nggak, kayak diperhatiin banget gitu loh. Kayak rasanya oh gila, artis banget nih gue. Enak rasanya gitu. Jadi ya mungkin itu bisa one of the reason kenapa mau jadi aktor juga, suka jadi self center attention. Iya. I see. Kamu kan memerankan seseorang yang bernama Abdul nih ya. Kebetulan aku kemarin diajak juga, jadi aku nonton juga. Menurut aku itu pas aku udah nonton episode 1 sama 2 ya, aku gimana berasa sih? Gimana rasanya? Tegang ada, tapi kan aku di sini sebagai pertama mungkin aku menikmati ya. Cuman kalau aku pulang, maksudnya flashback lagi, aku kayak berasa ini challenging banget untuk kamu apalagi ya. Terus mungkin sedikit cerita itu ada berapa acting atau adegan itu tuh kamu harus sholat gitu. Terus, terus aku tahu kayak kita satu gereja bareng nih. Emang itu ada kayak mungkin pro dan kontra sih. Tapi menurut aku dari segi profesionalisme gitu, kayak dia memerankannya itu bagus gitu. Berarti dia harus belajar banget yang agama gitu. Iya. Gimana menurut kamu tantangan dan pengorbanan apa sih yang kamu udah lakuin untuk film itu ya? Oke, jadi persiapan jadi Abdul ini gokil sih, gila banget sih. Yang pertama itu kan mereka they're looking for Indonesian dan dari Jawa, dan as I say before, gue dari Makassar, ya kan. Jadi dia mau orang Indonesia asli, sedangkan gue juga itu keturunan Chinese, ya kan. Karena mereka mau Abdul itu sebagai TKI yang ABK. Iya, ABK, lebih ke ABK benar. Yang benar-benar ya kayak layaknya nelayan lah gitu loh, kurus, kering, hitam, Indonesia banget gitu loh. Dia maunya kayak gitu. Nah, jadi sempat ketemu direkturnya, dia kayak suka sama gua. Cuman dia bilang, "Tapi lu harus banyak pengorbanan nih." Dia bilang dulu dari awal. Iya, gua belum mau ambil lu gitu kan. Gua belum mau ambil lu. Let's see, gua kasih waktu 2 bulan 3 bulan, apakah kamu bisa sesuai nggak dengan ini? Challenge-nya itu pertama. Berarti kalau kayak gitu berarti ada calon orang lain juga dong? Oh iya ada. Oh ada juga? Ada. Jadi banyak? kayaknya saingan lah kita bilangnya ya? Kayaknya ada 3 lagi deh, saingan. Orang Indo juga berarti? Gua gak ketemu, tapi mereka bilang ada. Mereka bilang ada saingan. Ada juga mungkin orang Taiwan. Kan kayak salah satu aktornya juga yang main sebagai orang Indonesia kan merupakan orang Taiwan juga kan. Iya, ada beberapa jadi orang mungkin kayak Taiwan. begitu. Jadi challenge yang pertama itu turunin berat badan. Turunin berat badan itu dia mau turunin kayak 15 kilo dalam 2 bulan, which is ya itu rada impossible nih ya. Impossible kan. But I made it though. Berhasil. Mereka sampai bantu kasih ahli nutrisi gitu loh. Ahli nutrisinya bantu lacak kayak nutritionnya. Tapi waktu jalan ini yang berat banget karena gue itu hobi makan, suka makan kan. Itu nggak boleh sentuh nasi, gula, terus nggak boleh goreng-gorengan selama 2 bulan full. Jadi sayurnya itu cuma makan sayur, ya basically kayak kambing lah. Jadinya sayur sama protein, dan cuma boleh makan sekali sehari. Dan itu sayur semua gitu? Sayur satu, ya pokoknya banyak banget. Sama protein, daging-dagingan. Nah, itu pun dagingnya harus yang kayak direbus lah, atau yang gak berminyak. Nah, itu di bagian diet. Terus hitamin badan, kan mereka mau orang Indonesia kan, maksudnya kayak kelihatannya dekil gitu kan. Diambilin kayak member program, pokoknya kayak training session 3 kali seminggu. Jadi hitamin badan gitu? Hitamin badan, pakai mesin. Bukan di Taiwan ada yang kayak mesin gitu, masuk di mesin, berdiri selama 15-20 menit. Bugil gitu jadinya? Bugil, harus bugil 15-20 menit, bugil, dia pakai kayak UV sinar light. laser. UV light, dia pakai UV light. Bro, itu wah. Gimana, setelah di sana panas ya kan, tapi setelah kayak 2 jam 3 jam setelah training itu gatal banget, rusak pokoknya, kulitnya kayak dirusakin gitu loh. Kayak jadi sempat kayak bintik-bintik gitu, merah-merah kan. Lebih gilanya lagi itu persiapannya di winter, sedangkan orang trainingnya pada bilang kalau setelah training nggak boleh mandi air hangat, nggak boleh mandi air panas. Jadi bayangin, berat banget ya? Lagi diet, kelaparan banget, terus habis training kalau mau mandi harus mandi pakai air dingin di winter. Gokil nggak tuh? Berat banget sih itu. Iya. Terus challenge ketiga itu bahasa Jawa dengan belajar Alkitabnya. Al-Quran. Belajar Al-Quran, sorry. Belajar Al-Quran sama belajar bahasa Jawa. Belajar bahasa Jawa itu kurang lebih sebulan 2 bulan lah. Itu cuman kayak rehearse skripnya in bahasa Jawa. Jadi kayak ada guru Jawa. Ada Kosatria namanya, asal Surabaya. Dia ditemenin aku buat rehearse cara bacanya gitu loh, pronunciation-nya yang bahasa Jawa. Ya kayak didelikno yang kayak gitu. Penekanan BDG-nya gitu loh. Katanya ada triknya, kalau bahasa Jawa itu cukup tekan di B D G, jadi kayak bebek. Jadi kayak
Itu baru triknya. tahu. Kalau kalian yang bukan orang Jawa terus mau belajar bahasa Jawa, tekan aja di BDG-nya. Oke. Terus Berarti ada guru yang disiapin kayak guru bahasa Jawa, oh ya, guru acting, guru baca Al-Quran juga kalau gitu. baca Al-Quran itu gua sama satu aktornya lainnya itu, aktrisnya which is Regina yang main sebagai Lina. Kan dia juga sebagai Orang Indonesia. ya, dia sebagai orang Indonesia dan juga Muslim. Kita tuh pergi bareng ke masjid yang ada di Taiwan. Masjid Indonesia yang ada di Taiwan. Dan kita di sana kayak 2 kali dah belajar cara sholat, cara kayak prosedurnya apa yang nggak boleh, terus cara lupa cara yang kayak cara duduknya itu lupa apa namanya, tapi susah banget dah. Bersujudnya gitu. Ya, sujudnya susah. Basically prosedurnya kita research juga background Muslim. Contoh kenapa mereka bilang astagfirullah gitu loh. Apa sih artinya gitu. There's been learning behind untuk bahasa Jawa dan menjadi Muslim di sana. Bukan cuma kayak menghafal, tapi kita harus actor itu harus get into the perannya actually. Kalau bisa jadi Abdul dulu baru di syuting gitu loh. Ya, something like that. Gimana perasaannya jadi Abdul? Jadi Abdul, wah, orang bilang itu hansingku. Benar-benar capek banget. Banyak banget sih nangis di proses persiapan sama waktu syuting juga nangis. Karena kayak Abdul itu dia kayak tidak deserve untuk mendapatkan, ya kalian harus nonton lah ya. Dia pokoknya basically singkat cerita dia malang banget lah hidupnya. Dia tidak deserve yang dia jalanin saat itu. Mungkin bisa relate untuk beberapa teman-teman yang kuliah di luar negeri, apalagi kuliah di Taiwan. Ya basically banyak nangis sih. Banyak nangis. Iya, di persiapan kayak kalau waktu persiapan itu waktu kayak mandi sendiri, mandi lagi kayak lapar banget, terus harus mandi air dingin malam-malam. Itu kadang tiba-tiba nangis semua. Terus kan karena dietnya ekstrim, hormonnya terganggu. Jadi kayak Celeng-celeng gitu. bisa dibilang ya itu challenge-challenge terus. Kayak bego-bego gitu. Terus kayak gak mau bergaul sama teman, udah nggak, susah senyum gitu, kayak susah senang, gak boleh makan lemak terlalu banyak. Itu which is bisa mengganggu hormon guys. Nah which is kalau hormon terganggu, kalian bakal jadi susah senang, gampang stres gitu. Jadi kayak bergaul sama teman kayak jadi malas jadinya. Gue suka menyendiri. Padahal gue itu aslinya ekstrovert parah, suka bergaul sama teman, tapi di saat proses itu gue lebih pilih untuk sendiri. Terus agak rada malu juga bergaul karena jadi botak, hitam, kurus banget. Kan dulu kayak ya oke, look ada lah ya. Tapi setelah botak, hitam, kurus, teman-teman juga pada kayak, ih kok lu sekarang gini gitu. Tapi ada yang nanya gak, kenapa kamu gini botak? Oh iya. Ada. Kamu ada jelasin Gue kayak jelasin kayak ini ada dapat role ini nih gitu. botak itu. Ya mereka jadi mereka ketawain sih, tapi ya gue no problem dengan itu. Because gue choose Proses untuk ambil. lah ya. Iya, benar. Tapi botak termasuk bagian dari pengorbanan role ini dong ya berarti. Benar. Jadi dia yang mau, kayak sutradara yang mau, kamu harus botak nih. Iya. Jadi udah tahu dari awal mulanya gitu. Yes. Karena tapi menurutku botak itu sebenarnya no big deal sih buat aku, soalnya Nunggu lagi. ya bisa nunggu lagi, terus gak sombong ya. Tapi kalau emang muka ada, semua rambut bisa. Wis. Gokil. Oke. Canda guys. Menurut aku untuk bikin orang salah paham itu adalah satu yang tidak mudah ya. Kayak misalnya aku tahu kamu orangnya kayak gini, tapi memerankan orang yang not actually it's you gitu. Challenge apa yang membuat kamu keep bertahan? Atau misalnya kamu stay on prinsip apa yang bikin kamu Kayak tetap di Abdul ya? Iya. Atau enggak tetap jadi kayak gue tahu gue mau jadi Abdul, ini pengorbanan gue, dan gimana cara kamu untuk stay focus on the process gitu. Oke. Kan 2-3 bulan gak cepet ya. Iya benar. Gue juga ada diambilin kelas acting. Kayak private one on one sama guru acting gitu loh, one on one. Di sana fokus mendalami peran Abdul karena mereka semua tahu Abdul ini susah banget perannya. Kalau kalian belum tahu, ya di episode 1 sama episode 2 belum dikasih tahu sih. Sebenarnya Abdul itu ada autistiknya, which is itu juga bukan gue sebagai orang autistik. Jadi gue itu setiap ketemu sama guru coba mendalami, terus dikasih PR buat coba cari kalau orang autistik itu dia apa sih yang ganggu dia gitu loh. Bukan ngikutin, bukan nonton orang autistik dia terus gimana gerak-geriknya, bukan, tapi apa sih yang dia rasain, biar kayak gue itu bukan tiru, cuman really into orangnya. Ngerti kan? Bukan copy, cuman menjadi orangnya actually, bukan buat mengcopy. Ya sebagai orang autistik, dan salah satu yang gue sering lakuin buat stay in the peran itu, ini autistiknya tuh dia nggak suka sama suara keras, sama kayak dia suka lihat pattern. Nah biasanya itu gue terapin kalau kayak lagi di MRT, gue suka tutup
lingkungan gue anggap kayak nggak ada orang, dan gue masuk ke peran Abdul. Jadi kayak fokus sama setiap titik-titik suara kecil. Orang autistik tuh suara kecil dia bisa amplify, memperbesarin suara sekecil apapun. Nah gue coba terapin itu kalau lagi ya di MRT, lagi di bus, tutup semuanya, terus get into Abdul. Jadi persiapannya kalau bisa everyday persiapannya. Nah lebih challenging lagi ini proses syutingnya lagi sekolah juga, dan sempat waktu proses syutingnya sempat bertabrakan sama ujian. Terus gimana? Ya Bolos. nggak bolos, cuman nilainya sempat drop. Lulus semua, cuman ya nggak sebagus seperti biasanya, karena ya sebenarnya dari sana udah jelas sih gue lebih pentingin acting artinya. Ya kan, kalau misalnya gue lebih pentingin sekolah, mungkin gue bisa minta mereka buat bisa reschedule nggak. Tapi nah gue di titik gue udah siap banget, gue mau kelarin nih Abdul. Gue suka banget nih, gue kayak setiap ada jadwal schedule buat syuting, gue kayak jadi semangat gitu loh. Kayak yes, ini kita syuting lagi gitu loh. Kamu kan tadi bilang dikasih satu guru aktor nih. Terus gimana bisa ngerti apa yang disampaikan? Kan kita orang Indonesia di Taiwan, terus kamu juga bilang Mandarin kamu nggak bagus banget. Terus komunikasinya gimana tuh? Dia guru Taiwannya, guru aktornya ini dia jago bahasa Inggris. Jadi komunikasi full Inggris? Ya full Inggris. Tapi kalau masalah PR research buat orang Jawa itu gimana sih ininya, orang autis itu gimana sih, itu semua dari gua. Ya dia cuma kayak bantu ingetin jangan lupa research. Inisiatif sendiri berarti ya? Lebih ke inisiatif sendiri buat research perannya. Kalau di ABK itu gimana sih ininya, habitnya, behaviornya gitu loh, cara ngomongnya, itu semua lagi dari research sendiri. Wow, niat banget berarti ya? Harus niat banget ya. Ya intinya menurut aku aktor ada harga yang dibayar ya, termasuk perjuangan, jelas, research sendiri, inisiatif sendiri. Jelas. Oke, terus ada nggak cerita unik selama syuting yang membekas banget? Yang membekas banget itu syuting scene terakhir Abdul itu di kapal malam-malam, literally di tengah kapal, di tengah laut. Kita naik kapal tengah laut, syuting selama 2 hari. Nah di terakhir banget itu which is syuting terakhir Abdul itu merupakan syuting terakhir dari the whole seriesnya. Jadi basically itu penutup dari semuanya. Nah di saat scene terakhirnya Abdul udah selesai di syuting, tuh kayak rasanya plong banget gitu loh, karena kayak akhirnya gue nggak harus berada di Abdul lagi gitu loh, karena Abdul itu benar-benar berat banget hidupnya. Jadi kayak di sana juga gue malah belajar bersyukur ya, walaupun dia itu cerita fiksi lah ya, cuman kayak berat banget hidupnya, jadi kayak gue bisa belajar untuk bersyukur. Nah setelah syuting semua selesai, somehow tiba-tiba ada lumba-lumba tuh di samping kapal ikutin kita. Jadi kayak menurut gue orang semua kayak ih keren banget, kayak selesai syuting lumba-lumba muncul gitu. Kayak mungkin kayak itu ya sebagai sign kalau well done ya. Ya kayak mungkin this year is gonna be amazing gitu loh. Oh ya, ini ngomong cerita unik Taiwan ya. Jadi kayaknya 2 tahun lalu ya, aku baca berita ada AI itu yang ketemu salah satu aktor di supermarket. Terus AI ini ngomel sama aktor ini kayak, kamu kok jahat banget. Lagi itu mungkin peranannya kayak orang ketiga gitu ya. Aku agak lupa karena udah lumayan lama, 2-3 tahun. Tapi masih membekas banget, kayak AI-nya ngomel kayak, kamu kok jahat banget gini. Jadi selingkuhannya orang. Dan aku nggak tahu sampai digampar apa enggak, sampai melakukan kekerasan apa enggak. Tapi menurut aku AI ini into the scene gitu, into the movie. Kalau cewek ini tuh beneran jadi selingkuhan istilahnya kayak gitu. Berarti istilahnya kan jadi aktor bisa saja disalahpahamin. Apalagi kamu perannya Abdul. Apa kamu ada persiapan gak untuk disalahpahamin orang? Wah ini ngeri sih, soalnya kayak di episode 1, episode 2 kan semua pada tahu Abdul bunuh sekeluarga kan. Ngeri sih kalau itu terjadi, kayak orang malah kira guanya itu benar-benar orang jahat. Tapi kamu udah siap sebelum mulai syuting ini dong berarti? Sebenarnya tidak ada kepikiran sampai sana. Cuman kemarin nonton kayak gue jadi sadar, Abdul ngeri banget orangnya, jahat juga kan. Tapi gue tahu kayak gue yang sekarang itu cukup kelihatan beda ya sama Abdul secara fisik. Jadi mungkin mereka nggak sadar kalau gue itu Abdul. Karena kemarin setelah premiere selesai, banyak yang tanya, hah kamu Abdul gitu loh. Kamu yang main Abdul kok beda banget. Di sana kesian banget, di sini oke gitu loh. Iya. Jadi kayak gitu. Banyak justru banyak feedback kayak gitu. Dan di sana gue malah lebih bangga sih sama diri sendiri. Kayak ada proud karena bisa nail this role gitu loh. Bisa jadi beda banget gitu. Dan kalau yang kayak tadi Ci bilang takutnya ada disalahpahamin orang. Nah, yang tadi kan fisiknya cukup beda Abdul sama gua, jadi kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin mereka nggak sadar kalau gua itu Abdul. Kalau misalnya di nextnya ada yang salah paham sampai kayak
gitu gimana? Kayak misalnya nih ya, mungkin contoh realistisnya kayak kamu jadi peran pasangan gitu. Terus misalnya in the movie gitu, sinetron gitu, kamu pacaran sama ini, terus dikait-kaitkan dengan dunia nyata. How do you feel? Apa kamu nganggap ini sebagai profesionalisme atau bisa Ya, aja cinlok gitu? kita harus pertama ya act profesional ya tentunya. Tapi kalau cinlok, I don't know. Let's see aja lah. Let's Let's see. see kedepannya gimana. Tapi kamu kalau ada sampai kejadian kayak disalahpahamin gitu, what do you feel? Soalnya yang aku cerita tadi yang si Cici ini nggak tahu Cici ya. Terus jadi dia berasa dia seneng karena orang sampai nganggap itu beneran, berarti dia sukses untuk membawakan itu gitu. Iya, kalau gitu sih kita ambil dari sisi positifnya aja ya. Walaupun kita dianggap jadi orang jahat, tapi sisi positifnya dia artinya mendalamin filmnya. Kayak gue berhasil mendalami karakternya juga sebagai orang jahat, dan dia bisa jadi salah paham di dunia nyata, artinya I did well, I did good. Jadi mungkin terima, terus coba jelasin aja ke AI-nya mungkin, jelasin baik-baik, terus ya terima kasih udah nonton. Ya, artinya that's a great job. Oke, kita mau main games ya. 2 pilih 1. Just formal atau baju adat, and why? Formal. Formal Itu kalau gua ya pakai formal itu auranya keluar. Ada aura tersendiri yang keluar. Aura apa tuh? Dan I can feel it. Jadi koko-koko. Jadi kayak lebih elegan kesannya. Iya. Kayak menurut gua itu most looking itu kalau pakai jas formal gitu Just loh. formal. Oke, yang kedua, model atau aktor? Actor, jelas. By model. Aktor. Aktor. Wah, Karena model itu cuman jadi jalan. model itu kemarin sih sempat model itu sama model photoshoot juga kan. Dan I think kebanyakan orang bisa, tapi kalau aktor menurut gua nggak semua bisa. Lebih challenging buat jadi aktor, dan gua sukanya di aktor juga sih. Terus pertamanya jadi model tuh gimana? Karena ada tawaran aja gitu. Dulu mulai dari foto modeling. Jadi kayak udah lulus sekolah, ya kan, rambut numbuh kan. Dulu sekolah nggak boleh rambut panjang lah, harus pendek banget rambutnya. Jadi rambut mulai panjang, mungkin mulai tambah cakep lah ya. Nah terus ada fotografer yang kayak reach out buat, kamu fotogenik deh, mungkin bisa kita coba collab, kita coba photoshoot gitu-gitu. Nah hasil foto itu bagus banget gitu. Which is kalau nggak salah photoshoot pertama itu kayak di waterfall gitu guys. Jadi kayak benar-benar Tarik lah ya. iya, kayak challenging banget pokoknya, dan unik karena pakai jas di waterfall. Itu sesuatu yang unik lah, dan hasilnya bagus, dan dari sana mulai naik gitu loh. Jadi model, terus sempat tawaran jadi yang kayak catwalk modeling gitu. Cuman nggak sesenang jadi aktor. Iya. Mungkin challengingnya lebih berat jadi aktor ya. Oh iya, jelas. Oke, lanjut. Film series atau film bioskop? Bioskop keren sih, tapi belum. Kemarin kan episode 1, episode 2 dijadiin kayak bioskop. Menarik sih. Jadi kayak kepengen next proyeknya itu kalau bisa yang ada di bioskop, dan untuk cita-cita paling dekat sekarang itu bisa main di Netflix. Jadi salah satu main actor probably, dan main di Netflix, biar gue pengennya itu the whole world can watch gue gitu loh. Role apa yang kira-kira kamu pengen gitu? Nah, capek banget nih jadi role yang kayak jadi orang jelek, yang kayak kurus-kurus gitu, ya kan? Kenapa? Gue pengen yang jadi kayak Trevin aja gitu loh. Let's say, ya mungkin kayak cowok keren yang ada di university gitu loh. Yang kayak keren, cowok-cowok wangi, harum, ganteng, gagah, ya kan? Gak kayak Abdul, wah, gokil men. Kebalikan banget deh. Iya, semoga bisa dapat. Tapi role-nya yang kayak gimana? Kayak mungkin koko-koko, atau mungkin adade, atau mungkin kayak guru, dokter. Role apa kira-kira? Role fuckboy kali ya. Jangan. Role yang kayak koko-koko gitu gak sih? Mungkin kayak di SMA gitu, yang kayak banyak fansnya. Wah, itu yang kayak drakor-drakor gitu loh. Pengennya kayak gitu sih. Aku kan bikin pertanyaan ini ya. Jujur aku ada kayak think too much juga. Kamu bakal jawab apa ya? Aku kira kamu bakal jawab kayak superhero sih. Superhero? Itu juga keren sih, karena banyak fansnya juga. Jadi pokoknya yang banyak fansnya ada. Kalau bukan yang cowok cakep atau kayak superhero, gue favorite actor gue itu Tom Holland. Karena gue juga suka Spider-Man, dan pokoknya kalau mendalami karakter itu the best lah menurut gue Tom Holland. Gue suka Tom Holland. Jadi yang kayak lucu-lucu tapi jago gitu ya. Dia kayak santai tapi bisa tense scene juga bisa gitu loh. Oke, next. Aktor atau YouTuber? YouTuber pengen sih. Cuman buat sekarang lebih gak ada waktunya sih. Kayak mau editing, rekam sendiri, cukup susah lah kalau sambil sekolah juga kan. Jadi ya for now actor. Tapi mungkin bisa terjun ke YouTube juga. Terus lebih tua apa lebih muda? Ini dalam Anything. konteks itu lebih muda.
Aduh, tergantung konteksnya sih. Coba Maksudnya dijelaskan. kalau misalnya pasangan ya, Hmm. pasangan sebenarnya somehow mantan gue kebanyakan lebih tua ya. Artinya mungkin gue lebih suka yang lebih tua. Cuman kalau buat yang lebih muda, ya mari kita coba, mari kita coba ya. Soalnya umur doesn't really matter though. Iya. But ya for now mungkin. Oke, selain Susah pasangan, banget. selain pasangan. Iya, kalau pasangan susah. Kalau Teman curhat gitu atau apa? Boleh. oh, kalau itu jelas lebih tua dong. Kamu mungkin bergaul sama orang lebih tua itu setidaknya mereka lebih duluan makan garam. Mereka lebih experience in everything, which is itu bisa membantu. Gue lebih suka di mentor pada mentorin orang. Itu lebih Oke. tepatnya. Jadi basically lebih tua artinya. Terus sebenarnya yang aku tulis kayak kira-kira jawaban kamu akan bilang lebih muda karena kamu berasa lebih muda. Oh. Oke, it's okay. Oh, gue kira kayak lebih ke eksternal. It's okay. Terus tadi ngomongin pasangan jadi nanya nih, karir atau cinta? Damn. Cinta penting. But ada but ini. But for now kayaknya gue pengen fokus ke karir dulu dah. Fokus lebih ke karir. Udah sukses, matang, baru cari cintanya. Tapi kalau ya buat pacaran-pacaran sambil ini boleh lah ya. Nggak melarang. Oke, kalau jawaban aku ya, aku lebih pilih karir karena menurut aku cinta bisa ketemu waktu kita menjenjang karir. Oh, nice. Benar. Ya kan? Sambil fokus karir bisa noleh kiri kanan gitu ya. Terus juga iya. ternyata kita lagi ngejar karir bareng. Iya, gitu. boleh. Make sense. Terus game selanjutnya. Ini menurut aku agak challenging. Dibilang Hen kayaknya cocok nih kalau kita berdua main bareng nih. Jadi ini a kind of challenging me juga sih. Jadi permainannya ini adalah silakan ekspresikan kata ini tapi tidak cocok dengan hati. Jadi misalnya katanya adalah marah. Gimana kita menyampaikan kata marah tapi kita nggak sebut kata marah. Jadi misalnya contohnya marah. Kamu kenapa baru pulang jam sekarang? Temanya adalah marah, tapi gimana kita mengungkapkan marah itu lewat kalimat atau ekspresi. Jadi kayak kita nebak orang ini lagi marah karena ngomongin apa gitu. Kata pertama, perhatian. Kamu kenapa sayang? Sakit apa? Aku ambilin selimut ya. Mau makan bubur sayang? Aduh sayang, minum air yang lebih banyak ya. Hebat. Oke, aku ya. Kamu lagi di mana? Lagi di mall Sama siapa? sendiri. Udah makan belum? Belum. Kenapa nggak makan? Kata mama kamu kemarin sakit ya? Udah minum obat belum? Iya. Boleh. Gimana rating aktor ala-ala aku nih? Boleh. Masih oke lah ya? Boleh. Oke, next. Mungkin kita ganti-gantian aja ya biar Oke. seru ya. Kata kedua, cemburu. Kemarin pergi sama siapa? Sama temen. Temennya cewek apa cowok? Cewek. Tadi lu pergi sama siapa? Sama teman Teman. Cowok. cewek. Oh. Kenapa gak kasih waktu buat gua? Kenapa pergi sama dia? Udah lama nggak girls time sih. Pokoknya gue gak mau kalau lu cuma kasih waktu buat dia, gak kasih waktu buat gue. Gue juga harus dipelulin. Gue gak bisa diginiin. Ini posesif banget sih. Cemburu kan? Posesif banget tapi. Aduh. Seru ya. Iya. Next, rindu. Kamu dulu deh. Coba jangan pakai percakapan, kamu yang ngomong. Oke. Halo Ma, Mama lagi ngapain Ma? Mama baik-baik saja kan Ma? Enggak, cuman ya pengen kecap aja Ma. Adik-adik gimana kabar Ma? Iya, aku baik-baik saja Ma, aman Ma. Yaudah Mama balik masak dulu ya. Yaudah gak apa-apa. Oke, bye-bye Ma. Kamu kalau rindu langsung telepon. Iya, kalau Rindu pasti telepon Mama, pasti. Nggak berani nantang deh ini. Aku langsung auto nyerah. Yang terakhir, sayang. Monggo Ci. Jadi nervous. Belum kepikiran, kamu dulu deh. Gue masih mikir sayang ya. Udah aku transfer ya. Ini sayang uang jajan. Kamu pakai beli Gucci ya, anjay. Sayang ya. Ini sayang artinya bisa ke teman, ke Iya, random. pacar. Lagi nggak ada pacar lagi. Kenapa jadi curhat? Yang mana tahu kan ada yang Oh, iya. Ada yang apa? Ada yang DM? Ada yang kirim CV? Apalagi? Kalau sayang mungkin kayak udah aku transfer ya. Emang gitu ya? Enggak lah. Percaya. Aduh. Kasih sayangnya gitu ternyata ya. Kayak udah makan belum? Lagi ngapain? Nanti kosong. Itu sebenarnya kurang lebih sama yang kata pertama gak sih? Iya. Jadi agak susah. Kamu tahu kan kenapa aku cemburu sama kamu?
Kenapa jadi marah? Iya kan, kayak bisa. Iya, kan? bisa, Kamu bisa. tahu kan kenapa aku cemburu sama kamu? Kamu pergi sama dia, tapi kamu nggak peduli pesan aku kepada kamu. Kalau emang kamu udah nggak mau lagi, Terakhir kita bakal ngomongin tips and trick gimana. Kamu kan actor, balik lagi kayak kita ngomongin actor ya. How do you know kayak castingnya, atau ada gak tips and trick? Kali aja ada teman-teman orang Indonesia di Taiwan lainnya yang pengen jadi aktor. kalau itu sih mungkin bisa start dari Facebook ya, karena kita tahu Taiwan itu most of them use Facebook, dan mungkin bisa cari kayak grup-grup, kayak ada grup namanya kayak Working as Actor in Taiwan, kayak gitu-gitu lah, Actor in Taiwan. Kalau gue sih kemarin dapat peran Abdul itu karena ada yang reach ke gue, bukan gue yang cari sebenarnya. Jadi Ditawarin gitu ya? ditawarin. Mungkin bisa juga teman-teman cari agency, tapi gue nggak pakai sih. Sekarang masih freelance. Tapi mungkin kedepannya gue mungkin pakai agency juga, karena rada susah sih sebenarnya. Apalagi kita bukan orang Taiwan terus mau sebagai aktor di Taiwan. Jadi mungkin probably I'm gonna use agent as well, manager gitu. Iya. Start from joining groups in Facebook. Cari koneksi lah ya. Cari koneksinya. Oke, Benar. tips and trick untuk jadi aktor. Mendalami peran itu spend more time di peran yang kalian dapatin. Acting itu bukan copy, bukan meniru. Misalnya disuruh nangis, kalian niru cara orang nangis, bukan. Cuman kayak lu berada di dalam situasinya, kayak serap kenapa bisa sedih, apa yang bisa buat sedih. Background, kayak contoh backgroundnya Abdul itu disiksa. Nah, mikir gua disiksa, mikir gua alami sekarang apa, itu malah sedih kan. Bukan kayak aduh gua harus nangis. Enggak, itu that's a bad actor kalau kayak gitu. Jadi kalian harus berada di dalam situasinya. That's it. Itu the only tips untuk menjadi good actor. Berada dalam situasinya, dalami perannya. Oke, thank you atas waktunya udah mampir ya. Thank you. Terima kasih buat kalian udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Trevin juga, terus nonton film terbarunya. Ya guys, nontonnya di Hami Video dan juga Changhua mod. Sama yang di Taiwan bisa di PTS cable. Nah, buat teman-teman yang pengen nonton di Indonesia harus pakai VPN dan nontonnya di Hami Video. Oke. Thank you ya. Sukses terus. Thank you.